warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Natasha dari TPTU 2. Di sini saya akan presentasikan tentang teks LHO. Pengertian LHO adalah singkatan dari teks laporan hasil observasi yang merupakan teks berisi laporan hasil pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa secara sistematis dan objektif. Teks ini bertujuan untuk menyajikan informasi berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan dan seringkali mengklasifikasikan objek berdasarkan kriteria tertentu. Kaidah pembahasan teks LHO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Larka dari kelas 10 TPTU 2. Saya akan menjelaskan teks hikayat yang bertema Hikayat Dharma Penakluk Badai. 1. Pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang menceritakan kisah tokoh-tokoh luar biasa. Ceritanya sering melibatkan unsur keajaiban, dan hikayat biasanya mengangkat latar kerajaan atau masa lampau. Tujuan hikayat adalah menghibur dan memberi pesan moral. Hikayat juga menjadi bagian dari tradisi sastra Melayu. 2. Ciri-ciri hikayat. Hikayat memiliki ciri berupa tokoh yang digambarkan sangat hebat atau memiliki kekuatan istimewa. Ceritanya sering berisi peristiwa ajaib dan tidak masuk akal. Bahasanya menggunakan gaya klasik atau kuno. Latar cerita umumnya berada pada zaman kerajaan. Alurnya runtut mengikuti urutan waktu. 3. Kaidah pembahasan. Hikayat menggunakan banyak kata kuno seperti syahdan dan al-kisah. Penulisan memakai kata kerja yang menggambarkan tindakan tokoh. Hikayat sering memuat majas hiperbola untuk menonjolkan kehebatan tokoh. Teksnya memakai kata ganti seperti ia, mereka, dan baginda. Kalimat-kalimat mengikuti alur yang kronologis. 4. Struktur hikayat. Struktur hikayat dimulai dengan orientasi yang mengenal tokoh dan latar. Selanjutnya muncul komplikasi atau masalah yang dihadapi tokoh. Kemudian cerita mencapai bagian klimaks, yaitu puncak ketegangan. Setelah itu hadir resolusi sebagai penyelesaian masalah. Terakhir, pendapat koda yang berisi pesan atau amanat. 5. Contoh teks hikayat. Al-Kisah. Hiduplah seorang pemuda bernama Dharma di sebuah desa yang selalu diselimuti kabut. Ia dikenal berani dan suka membantu orang lain. Suatu hari, desa itu terancam oleh angin badai yang kunjung berhenti. Dharma naik ke puncak bukit dan memohon agar angin mereda. Berkat keberaniannya, badai pun berhenti dan desa kembali aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arman Satria Maulana dari kelas 10 TPTU 2. Ingin menjelaskan tentang teks anekdot yang berisi strukturnya, kaidah kebahasaannya, contoh teksnya, dan analisisnya. Yang pertama dari teks anekdot ini yaitu struktur. Struktur yang pertama adalah abstraksi pembuka yang memberi gambaran awal tentang isi cerita. Yang kedua, orientasi, bagian yang menjelaskan latar cerita, siapa, kapan, dan di mana. Yang ketiga, krisis, komplikasi, puncak masalah atau kejadian lucu atau kontradiktif yang terjadi. Yang keempat, reaksi, tanggapan tokoh terhadap krisis, biasanya bersifat lucu atau menyindir. Yang lima, koda, penutup atau simpulan yang memberikan pesan atau kembali ke situasi awal. Nah, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan sebagai berikut, yaitu kalimat langsung, kata kerja tindakan, kata kerja percakapan, kalimat retoris, konjungsi waktu, penggunaan kata ganti, nada satir atau kalimat sindiran. Yang ketiga yaitu contoh teks. Contoh teks bawah ini saya ambil dari judul tugas mendadak, tetapi saya ringkas sedikit saja. Suatu hari di kelas, guru matematika bertanya, "Siapa yang sudah mengerjakan PR?" Semua siswa terdiam. Budi mengangkat tangan dan berkata, "Saya, Bu, saya sudah berniat mengerjakannya." Guru menghela napas.
Niat saja tidak cukup, Bud. Budi menjawab, tapi Bu, bukankah niat adalah awal dari segala kesuksesan? Bukankah niat adalah awal dari segala kesuksesan? Satu kelas pun tertawa. Guru hanya menggeleng sambil tersenyum. Yang keempat, kita analisis contoh teks yang di atas. Yang pertama, analisis struktur. Abstraksi. Guru menanyakan siapa yang sudah mengerjakan PR. Orientasi. Situasi terjadi di kelas saat pelajaran matematika. Krisis. Budi mengaku hanya berniat mengerjakan PR. Reaksi. Guru menegur dengan bijak. Budi memberi jawaban satir. Koda. Kelas tertawa. Situasi kembali mencair. Analisis kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat langsung. Siapa yang sudah mengerjakan PR? Saya, Bu. Yang kedua, kata kerja tindakan. Bertanya, mengangkat, berkata, menghela. Yang ketiga, kata kerja percakapan, bertanya, menjawab. Yang keempat, kata ganti. Saya, Bu, satu kelas. Yang kelima, konjungsi waktu. Tidak eksplisit, bisa ditambah suatu hari. Yang keenam yaitu nada satir, yaitu ketika Budi menjawab, niat adalah kunci dari kesuksesan. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang teks anekdot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Rizky dari 10 TPTU 2. Saya pengen jelasin apa itu teks eksposisi bertema olahraga. 1. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan menjelaskan atau menampakkan sesuatu topik secara jelas dan berdasarkan fakta sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang objektif tanpa dipengaruhi opini berlebihan dan penulis. Terus selanjutnya 2. Ciri-ciri teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri-ciri seperti bersifat informatif, menggunakan bahasa yang jelas dan logis, membuat faktor atau data sebagai penguat, tidak berusaha memengaruhi emosi pembaca serta menyajikan penjelasan secara objektif. Terus selanjutnya 3. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi meliputi penggunaan kata teknis sesuai topik, kata rujukan seperti ini dan tersebut, kata logis seperti sebab dan akibat, konjungsi penjelasan seperti karena dan selain itu, serta kalimat yang mengandung fakta untuk mendukung informasi. 4. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis atau pernyataan pendapat sebagai pembuka, diikuti argumentasi yang memuat alasan dan bukti pendukung, dan diakhiri dengan penegasan ulang yang merangkum atau menegaskan kembali pokok pikiran utama. Terus 5 contoh teks eksposisi. Olahraga merupakan aktivitas penting bagi remaja karena memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Kegiatan jogging atau berenang dapat meningkatkan kebugaran, mengurangi risiko penyakit seperti memicu hormon endorfin yang menurunkan